Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpi. Assalamualaikum Bu Alin. Waalaikumsalam Bu Sari. Apa kabar Bu Alin? Alhamdulillah Bu Sari baik. Bu Alin, sebelum Ibu melakukan coaching, ada sedikit yang saya mau tanyakan. Nanti di saat Ibu melakukan coaching dengan Bu Tessa, saya akan amati Ibu sesuai dengan penilaian coaching. Sesuai apa tidak dengan alur tirta dan pertanyaan-pertanyaan yang ingin Ibu sampaikan kepada Bu Tessa. Iya Bu. Baik Bu Ali. Nah, setelah melakukan coaching, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada saat proses coaching Ibu? Oh, yang pertama itu potensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence atau kehadiran penuh Bu Sari. Kemudian mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, bagus Bu ya. Nah, kompetensi apa yang Ibu kembangkan berkaitan dengan cara bertanya alur tirta? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Sari. Bagus Bu Alin. Nah, Ibu, pada saat coaching nanti, indikator-indikator ketercapaian setelah melakukan coaching apa saja yang bisa Ibu lakukan? Yang pertama itu saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan dia sendiri Bu Sari, dan kemudian menemukan langkah-langkah di dalam mengatasi permasalahannya sendiri Bu Sari. Baik Bu, sekarang silakan Ibu melakukan coaching dengan alur kita. Ya Bu Sari, terima kasih Bu Sari. Siap Bu, terima kasih banyak Bu Alin. Ya. Assalamualaikum Bu Tessa. Waalaikumsalam Bu Ali. Bagaimana kabarnya Bu Tessa? Alhamdulillah hari ini saya baik ya. Iya, katanya ini Bu Tessa nih ada yang mau disampaikan gitu, apa mau diceritakan gitu dengan saya? Begini Bu, saya ini lagi ada permasalahan nih Bu Alin. Saya tuh pada saat mengajar itu saya baru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu Alin. Jadi saya itu kesulitan dalam mengelompokkan siswa begitu Bu Alin sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi saya itu masih sedikit rada bingung gitu menjalankan pembelajaran berdiferensiasi untuk anak-anak di kelas saya. Oh begitu, jadi Bu Tessa permasalahannya tentang anak ya, nah di kelas Iya ya? betul, saya itu kesulitan untuk mengelompokkan mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan begitu Bu Alin. Kira-kira tujuan Bu Tessa ini bercerita dengan saya ini apa nih kalau boleh saya tahu nih? Saya itu menginginkan solusi dari permasalahan saya ini Bu Alin supaya saya itu nanti bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi yang memang benar-benar menerapkannya itu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan sama anak-anak gitu. Jadi pembelajarannya itu memang berpusat pada anak-anak gitu. Oh iya Bu Tessa, kalau boleh saya tahu nih Bu Tessa kira-kira pertama kali Bu Tessa mengalami permasalahan tersebut, kira-kira Bu Tessa bisa jelaskan lebih detail tidak? Begini Bu, waktu itu Awal mulanya permasalahan itu Bu Tessa? iya, jadi begini ya, saya itu kesulitan dalam mengelompokkan siswa gitu, menganalisis, mengidentifikasi kebutuhan awal begitu Bu. Saya sudah melakukan itu menggunakan metode observasi gitu ya, melalui pengamatan perilaku siswa secara langsung. Kemudian saya juga melakukan pendekatan gitu pada siswa sebelum belajar juga, sebelum melakukan menerapkan pembelajaran itu saya juga sudah diagnosis pengetahuan awal mereka melalui pemetaan belajar awal gitu, melalui soal-soal. Jadi Bu Tessa ini pertama kali sudah mengobservasi murid ya, kemudian mendiagnosis murid ya, kemudian melakukan pemetaan ya kepada murid. Iya betul Bu. Kira-kira ada lagi nggak kira-kira kendala selain masalah tersebut? Ya, saya tuh hanya takut pembelajaran itu tidak berjalan sebagaimana mestinya Bu Ayu. Karena mungkin itu tadi saya masih sulit dalam mengelompokkan mereka dalam suatu kelompok yang benar-benar kinestetis begitu. Kemudian ada yang
auditori seperti itu Bu Alin. Iya, kira-kira nih kalau boleh saya tahu rencana ke depannya Bu Tessa dalam mengatasi permasalahan tersebut apa kira-kira Bu Tessa? Rencananya saya itu selain memetakan kebutuhan awal, saya ingin melakukan pendekatan lebih pada siswa melalui mungkin memanggil orang tua ya. Ya, dari beberapa siswa itu mungkin ada yang beberapa yang saya sulit untuk menentukan apakah dia itu memang kinestetis atau auditori atau memang itu diperlukan kerjasama yang baik antara guru maupun orang tua atau wali murid begitu. Saya rencananya mau memanggil beberapa dari orang tua atau wali murid untuk menentukan hal itu Bu Alin, agar saya itu lebih mantap gitu dalam menentukan kebutuhan dari si anak tersebut dalam belajar. Jadi langkah pertama itu Bu Tessa akan memanggil orang tua murid ya. Iya betul. Mau merencanakan atau mungkin mau bertanya mungkin tentang apa anaknya, Iya betul. kemampuan anaknya, dia termasuk apa, mungkin Iya. biasanya Iya. mungkin orang tua tahu mungkin sifat-sifat anaknya. Iya mungkin betul Bu Tessa, ya. Alin, karena kan kita cuma ketemuan itu kan cuma di sekolah sekali, dan itu pun tidak setiap jam pelajarannya sama kita, ada juga kalanya dia belajar mata pelajaran lain gitu. Ya, selain memanggil orang tua murid, kira-kira ada lagi nggak langkah-langkah yang akan Bu Tessa ambil? Mungkin saya akan berdiskusi ya dengan kepala sekolah juga untuk dalam hal memanggil orang tuanya tadi, kemudian juga meminta bantuan ya kepada rekan sejawat mungkin melalui kombel. Nanti saya meminta bantuan apakah ada strategi yang bisa saya lakukan ke depannya untuk membantu Bu Alin. Jadi selain memanggil orang tua murid, Bu Tessa juga akan bertanya mungkinnya berdiskusi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat yang ada di Iya sekolah betul Bu Bu Tessa Alin. ya. Iya betul. Sehingga permasalahan tentang anak tadi mungkin akan mendapat pencerahan mungkin Bu Iya Tessa benar ya. sekali. Iya. Kalau boleh saya tahu kira-kira kapan rencana itu akan dilaksanakan ya? Dari mulai memanggil orang tua murid misalnya. Ya, saya maunya sesegera mungkin ya Bu Alin ya, agar pembelajaran di kelas itu bisa terencana dan terlaksana dengan sebaik-baiknya gitu. Kalau misalnya berkolaborasi atau bekerja sama dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tadi, kira-kira kapan? Itu sesegera mungkin juga Bu Alin. Mungkin saya lebih dulu untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah, bagaimana apakah langkah saya sudah tepat begitu ya, bertanya lebih tepatnya apakah saya sudah tepat memanggil wali murid atau mungkin ada saran-saran yang lain dari teman-teman di sekolah. Menarik sekali Bu Tessa ya, dengan rencana Bu Tessa ke depannya, semoga apa yang Bu Tessa harapkan ini bisa terlaksana, terutama untuk apa namanya bagi anak-anak Bu Tessa di kelas nanti. Kira-kira Bu Tessa ini mengajar kelas berapa nih Bu Tessa? Saya mengajar di kelas 6 Bu Alin. Di kelas 6. Iya, kelas 6. Sekarang bagaimana sih perasaan Bu Tessa setelah berdiskusi dengan saya, cerita dengan saya? Iya, saya merasa sangat lega ya Bu Alin ya. Tadinya saya bingung mencari jalan keluar itu seperti apa, tapi setelah melakukan perbincangan singkat bersama Bu Alin, saya merasa lebih baik dan saya merasa pikiran saya mulai terbuka Bu Alin ya, untuk apa namanya memberikan ide ya. Pembicaraan kita kan ternyata memberikan ide atau pemikiran yang baru bagi saya gitu, untuk menerapkan sesuatu yang baru di kelas saya. Alhamdulillah kalau begitu Bu Tessa, semoga apa yang sudah kita bicarakan ini bisa mencerahkan bagi kita. Bu Ya, Tessa, amin, ya. amin ya Bapak. Terima kasih Bu Tessa Ya, terima kasih. atas pembicaraan kita hari ini. Nanti kalau misalnya sudah ada perkembangan tentang muridnya, Bu Tessa bisa bercerita kepada saya nih. Iya, sama-sama Bu Alin. Saya juga berterima kasih kepada Bu Alin karena melalui sesi pembicaraan singkat ini saya menjadi tercerahkan juga pemikiran saya dalam permasalahan saya dalam belajar dan berbudaya di bangsa. Terima kasih Bu Alin. Bu Tessa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Alin. Waalaikumsalam Bu Sari. Apa kabar Bu Alin? Alhamdulillah baik Bu Sari. Bu Sari apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Terima kasih Bu Alin. Iya. Bu Alin, kemarin kan sudah terjadi proses coaching dengan Bu Tessa. Nah, apa saja yang sudah didapat dari coaching terkait indikator alur kita? Di coaching ini saya sudah melakukan
kucing dengan alur tirta Bu Sari, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, serta tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kucing yaitu Bu Tessa untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Bu Sari. Baik Bu Alin. Nah, indikator apa atau kompetensi apa yang sudah Ibu terapkan selama proses kucing terhadap Bu Tessa? Saya sudah memberikan ruang waktu dengan kucing Bu Tessa kemarin untuk menemukan ide-ide baru dalam menemukan solusi permasalahan yang dia hadapi Bu Sari. Baik ya Bu Alin. Nah, sekarang apa yang perlu ditingkatkan selama proses kucing? Ya, kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu supaya kita lebih memahami lagi proses kita Bu Sari, sehingga saya nanti dapat melakukan kucing yang lebih baik dari yang kemarin Bu Sari. Untuk kedepannya Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya? Ya, di samping menggunakan alur tirta tadi Bu Sari, tujuan, identifikasi, kemudian resume dan tanggung jawab itu akan ditambahi dengan rasa Bu Sari. Iya. Ya. Baik Ibu, apa yang Ibu sudah tindak-lanjuti itu sudah merupakan hal yang baik. Nah, kira-kira Ibu dari diskusi kita ini sudah terbayang oleh Ibu apa hal yang ingin dilakukan untuk meningkatkan lagi performa Ibu di kelas yang selanjutnya? Ya, tentunya saya akan mengajak diskusi rekan sejawat mungkin Bu Sari, supaya saya akan tahu refleksi saya itu kira-kira bagaimana ke depannya, apakah tidak ada perkembangan lebih baik atau memang perlu ditingkatkan lagi Bu Sari. Bagus Bu ya. Nah, sekarang Bu Tessa selama tadi dipuji oleh Bu Ali, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari proses tersebut? Ya, alhamdulillah ya Bu ya, setelah saya melalui proses pembicaraan bersama Bu Ali, beliau membuka pikiran saya begitu Bu, bahwa ternyata saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri begitu, yang bisa saya terapkan nanti di kelas saya untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Bagus itu Bu Tessa. Nah, untuk tindak lanjutnya apa yang perlu Ibu lakukan? Kalau untuk tindak lanjut, tadi saya sudah berbicara juga dengan Ibu Alin bahwa saya tindak lanjutnya akan berdiskusi bersama kepala sekolah dan juga rekan sejawat saya tentang strategi apa yang mungkin bisa saya terapkan untuk membantu saya dalam mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Baik, Ibu-ibu semua, terima kasih atas waktunya. Diskusi kita hari ini alhamdulillah sudah cukup. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bu Tessa dan Bu Alin, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Sari. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Epri. Gimana? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Epri. Ibu punya waktu, katanya mau cakap-cakap nih dengan saya. Ya boleh Pak Epri. Ya, kemarin kan ibu kan sudah kucing kan? Iya. Kemarin kan saya sudah tanya dengan ibu bahwasannya Pak akan melakukan kucing. Nah, tentunya kan kemarin ibu ingin mengembangkan bagaimana dari alur tirta. Nah, sekarang kami ingin tahu kepastiannya Bu, bagaimana saat kucing apakah sudah berhasil untuk kerjakan? Baik Pak Epri, terima kasih atas waktunya. Iya. Pada saat coaching kemarin, saya berupaya Pak untuk mendapatkan alur tirta pada saat saya mengcoaching Bu Alin kemarin. Saya pada saat itu saya sudah berusaha untuk mendengar aktif apa yang menjadi masalah Bu Alin, kemudian memaksimalkan potensi Bu Alin sebagai guru untuk mencari solusi permasalahannya. Kemudian menggunakan alur tirta yang saya gunakan pada saat itu, saya menanyakan tujuan Bu Alin untuk berbicara saya, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab Bu Alin sebagai guru di mata pelajaran yang diambil dia. Iya, betul Bu. Memang kalau saya amati Bu itu sudah berhasil menggunakan alur tirta, cara menggunakan tirta
seperti yang disampaikan tadi, Ibu sudah bisa mengkondisikan sehingga tujuan coaching Ibu dengan Ibu Rosalin itu sudah nampak tadi, sudah jelas. Kemudian Ibu juga sudah bisa mengidentifikasi apa sih yang ingin dicapai oleh Bu Alin. Saya amati sudah tergambar juga, termasuk dengan aksi Bu Alin sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bu Sari, nampaknya juga sudah ada dari Ibu, termasuk juga terakhir tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh Bu Sari. Saya rasa seperti itu, Bu. Terima kasih Pak Ebri. Ya. Kemudian ke depannya, Bu, kira-kira apalagi nih yang ingin Ibu kembangkan untuk selanjutnya nanti? Yang ingin saya kembangkan pada pembelajaran selanjutnya Pak, kompetensinya adalah saya ingin berlatih terus Pak untuk coaching ini, karena memang coaching ini tidak mudah untuk semua orang. Jadi saya akan menerapkan dulu pada diri saya dulu, kemudian ada rekan sejawat di sekolahan, dan kemudian kalau misalnya ini bisa terwujud Pak, saya akan melakukan coaching ini kepada peserta didik kami. Kemungkinan dari warga sekolah itu kan mungkin ada permasalahan yang selalu dihadapi, dan mungkin percakapan alur kita ini bisa saya gunakan untuk mengkonsumsi mereka semua yang ada di sekolah. Ya, bagus Bu itu. Artinya ke depan silakan Ibu teruskan kemampuan yang ingin Ibu kembangkan tadi. Terus indikatornya Bu, indikator alur tintanya gimana tadi Bu? Nah, indikator yang ingin saya kembangkan Pak, ini adalah pada saat indikator itu dengan alur tinta Pak. Saya akan berusaha untuk melatih kesabaran saya supaya kunci yang saya push tadi itu bisa benar-benar dari kesadaran penuh beliau itu untuk mencari solusi terbaik dari semua permasalahan yang ada. Kemudian menggunakan alur tinta dan rasa Pak. Kemungkinan kalau saya bisa menggabungkan kompetensi itu, insya Allah semua warga di sekolah saya bisa berkembang dengan baik, dan semua permasalahan yang ada di sekolah bisa diselesaikan secara mandiri Pak. Oke, terima kasih Bu Sari ya. Artinya ke depan Ibu itu sudah punya pandangan yang sangat baik. Selamat boleh teruskan. Terus Bu Sari? Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Bu. Bu Rosalin, kira-kira Bu tadi Ibu sudah coaching oleh Bu Sari, bagaimana Bu perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya lega Pak ya, juga senang karena apa yang selama ini saya menjadi permasalahan, menjadi beban bagi saya itu, akhirnya saya bisa menemukan sendiri solusi permasalahan itu Pak ya. Ya. Artinya Ibu sudah, ide dari Ibu sudah keluar sendiri Bu ya? Iya benar Bu Pak ya, dan banyak lagi rasanya ide yang akan saya keluarkan nantinya. Iya, bagus Bu. Terima kasih Bu Sari dan Bu Rosalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ebri atas waktunya. Sama-sama Bu Sari. Semoga tetap sehat ya Pak. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Alin. Waalaikumsalam Bu Sari. Apa kabar Bu Alin? Baik nih Bu Sari. Kalau Bu Sari gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Ibu, terima kasih. Ibu sehat? Alhamdulillah Bu ini sepertinya dari luar aja Bu kelihatan ini sehat. Tapi kalau pikirannya banyak rasanya itu beban Bu Sari. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah Bu, berarti Ibu itu kuat Bu. Ibu tetap semangat ya Bu. Terima kasih Bu Sari. Ibu, saya lihat akhir-akhir ini Ibu sering ini ya, merenung sendiri, kemudian melamun. Apa tuh yang ada di pikiran Ibu? Memang Bu Sari kadang-kadang saya ini suka bawa suasana waktu mengajar Bu Sari. Pertama waktu saya mengajar kelas saya sendiri saya senang Bu Sari ya. Karena tidak begitu antusias ketika saya mengajar Bu Sari. Apa yang menyebabkan anak-anak kurang antusias ya Bu? Yang mungkin mereka itu bosan mengerjakan saya itu selalu menyerahkan, tidak ada apa namanya meja pembelajaran untuk bisa lihat. Saya lihat anak-anak itu kadang saya tanya diam saja begitu bisa. Mohon maaf sebelumnya, Ibu belajar mata pelajaran apa ya Bu? Sebenarnya saya itu saya perhatikan waktu saya mengajar pelajaran matematika Bu Sari. Kelas berapa ya Bu? Kelas 5 Bu Sari. Wah, Ibu, ketika Ibu melihat anak-anak itu malas belajar,
kira-kira apa yang ibu pikirkan pada saat itu? Selain mungkin ibu pada saat pembelajaran ibu menggunakan media ceramah dan kurang media gitu. Apa yang perlu ibu lakukan? Ya benar Bu Sari. Saya perhatikan ini banyak sekali sering menggunakan metode sama Bu Sari. Sehingga saya berpikir mungkin kalau seandainya sering menggunakan pakai media pembelajaran misalnya tertarik Bu Sari. Nah, bagus idenya itu media pembelajaran. Apakah ibu sudah menggunakan media pembelajaran di kelas? Waktu itu pernah Bu Sari. Saya perhatikan, tapi bukan kelas 6 ini Bu Sari. Saya dulu kan mengajar kelas rendah Bu Sari. Saya praktikkan di kelas rendah itu mereka begitu antusias Bu Sari. Jadi saya pikir kalau kelas 6 saya pakai media pembelajaran mungkin mereka sama juga dengan kelas rendah kemarin saya ajar itu Bu Sari. Itu mereka tertarik dengan media pembelajarannya. Media pembelajaran yang digunakan pada saat itu apa ya Bu? Jadi Bu Sari, di kelas itu kan ada namanya kotak medit. Nah, di dalam kotak medit itu kan ada 9 box kali. Nah, itu berisi alat pembelajaran tentang matematika. Itu sebenarnya dari kelas 1 sampai kelas 6 ada semua itu Bu Sari. Dan warnanya warna-warni Bu Sari. Mungkin dengan warna-warna yang menarik itu mereka akan lebih antusias Bu Sari mengikuti pelajaran saya. Itu Bu Sari. Oh, Masya Allah, Bu, kayaknya itu kalau ibu mau mencobanya di kelas. Kira-kira kapan mau ibu terapkan itu di kelas ya? Saya akan mencoba minggu depan misalnya kebenaran pelajaran matematika itu adanya hari Senin depan. Nah sebelum hari Senin depan itu rencana saya akan mencari dulu ini misalnya alat pembelajaran dulu, misalnya ide pembelajaran dulu. Saya akan persiapkan sesuai dengan judul pembelajaran saya Senin depan misalnya. Nah, bagus ibu Bu Alin. Nah, kira-kira Bu Alin, siapa yang ibu mau libatkan supaya pada saat ibu nanti menyusun rencana dan melaksanakan pembelajaran di kelas bisa berlangsung dengan maksimal? Saya akan melibatkan rekan kerja saya misalnya. Saya akan pertama dengan rekan kerja saya dengan masing-masing usaha saya misalnya. Dan saya akan menanyakan juga dengan dia ada perbedaan antara sebelum saya mengajar menggunakan media pembelajaran dengan sudah mengajar media pembelajaran bisa dan juga bisa saya akan mengadakan diskusi kelompok Sari supaya mereka lebih lebih praktik Sari. Oh, Masya Iya Allah. Sari. Jadi mereka nanti kan sudah menggunakan media pembelajaran dan juga saya lihat misalnya ada video tentang pembelajaran di aplikasi YouTube Bu Sari. Keren Bu, betul? Iya Bu. Jadi saya harap mereka nanti begitu saya tanya mungkin kesimpulannya atau pembelajaran saya untuk tentang apa mereka mungkin tertarik Bu Sari dan mereka akan ngomong Bu Sari. Jadi semuanya ikut terlibat dan semuanya menjadi pembelajaran menyenangkan Bu Sari. Oke, Ibu kira-kira kalau dari poin 0 sampai 10, nah kira-kira pembelajaran dengan yang sudah Ibu lakukan anak-anak yang kurang antusias itu kira-kira berapa bisa kalian dari 0 sampai 10? Maksimal sekarang. Kalau yang kemarin sebelum memakai video pembelajaran atau media pembelajaran itu saya 6 Bu Sari. Oh, nah sekarang kalau misalnya Ibu sudah menerapkan media pembelajaran Ibu yang tadi Ibu sudah kasih tahu, kira-kira skalanya berapa ya Bu dari 0 sampai 10? Saya harapkan sih 10 Bu Sari. Oh, Mudah-mudahan Bu Sari. Ya semoga Ibu bisa untuk meraih skala itu dan kira-kira Ibu untuk tindak lanjutnya Ibu apa yang harus dilakukan? Tindak lanjutnya saya akan refleksi diri Bu Sari. Saya akan refleksi apa yang sudah saya laksanakan pada saat itu Bu Sari. Karena jadi pembelajaran saya Bu Sari sebenarnya apa yang perlu diperbaiki supaya akan lebih baik lagi Bu Sari. Setelah itu apa Bu kira-kira yang akan ditingkatkan lagi? Ada poin yang bagian mana yang bagian mana yang bisa Ibu tingkatkan? Tentunya kasih akan saya katakan menggunakan tulis
Masya Allah. Jadi kira-kira Bu, dari awal sampai pembicaraan kita ini, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari pembicaraan ini? Pembicaraan kita hari ini, Bu Sari, saya rasa kesimpulannya kita harus dalam pembelajaran itu kita harus melibatkan anak, Bu Sari, gimana supaya pembelajaran yang kita lakukan itu lebih menarik mereka dan lebih antusias lagi bagi mereka. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya atas permasalahan Ibu? Saya merasa lega, Bu Sari. Saya juga merasa senang bisa berbincang-bincang dengan Bu Sari. Saya bisa sharing masalah yang saya hadapi dan akhirnya saya lakukan sendiri, Bu Sari. Apa yang menjadi solusi dari permasalahan saya sendiri, Bu Sari. Terima kasih ya Bu, Ibu sudah bersedia untuk bercerita dengan saya. Mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya Ibu nanti bisa konsultasi dengan saya lagi apa yang harus dilakukan untuk selanjutnya. Terima kasih, Bu Sari. Sama-sama Bu Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Deson. Ya, apa kabarnya nih Bu Sari dan Pak Epi? Alhamdulillah baik Pak. Saya juga Pak, alhamdulillah baik. Ya. Terima kasih Pak Disa. Oke, baik ya kita hari ini. Alhamdulillah. Baik, Pak Epi untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya? Iya. Bagaimana? Udah siap? Insya Allah Pak, nanti saya akan melaksanakan kegiatan coaching terhadap coach saya ini Bu Sari rencana nanti. Oke, karena hari ini saya sebagai observer, Bapak Ibu, jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Epi. Iya boleh. Nah, yang pertama mengenai praktik coaching yang Pak Epi sudah lakukan. Kira-kira bagaimana perasaannya? Iya, jadi tempoh hari saya sudah melaksanakan praktik coaching. Hanya saja Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tingkatkan kompetensinya. Karena waktu itu ya saya rasa memang masih kurang Pak. Oh iya. Oh, jadi Pak Epi ingin meningkatkan. Boleh tahu apa saja tuh yang ingin ditingkatkan dari? Iya. Jadi dari ketiga kompetensi Pak, ya kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya itu lebih pengennya nanti mengajukan pertanyaan berbobot Pak, supaya ya lebih mantap lagi lah, supaya coaching saya nanti bisa mengeluarkan ide-ide dan bisa memberdayakan apa yang ada dalam dirinya nanti Pak. Baik, gitu. Jadi Pak Efri ingin Iya. pertanyaan berbobot, ada pertanyaan berbobot. Baik, itu mungkin itu saja. Masih Pak, nanti masih ada satu lagi Pak. Jadi juga nanti dalam pelaksanaan coaching saya ingin berusaha menerapkan proses coachingnya itu melalui tahapan tirta Pak. Oh iya, Supaya betul. berurutan. Jadi Betul. selain 3 kompetensi, Pak Efri juga akan menerapkan alur tirta. Iya. Apa saja alur tirta itu Pak? Antara lain satu, saya akan menggali bagaimana coaching saya itu bisa menyampaikan tujuan yang ingin dia capai. Tujuan, Kemudian ingin mengidentifikasi apa sih masalah dia itu nanti ya. Kemudian yang ketiga, saya akan berusaha menanyakan rencana aksinya nanti apa. Kemudian yang keempat, mungkin kalau bisa nanti saya bisa menggali ide dari coach saya supaya dia bisa bertanggung jawab terhadap rencana aksinya itu Pak. Baik, oke. Semoga dilancarkan hari ini Pak. Oke, terima kasih Pak ya. Iya. Itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih Rison. Pak Ya, Rison. sama-sama Bapak Ibu. Waalaikumsalam Pak Apri. Iya, selamat siang Bu. Selamat siang Pak Apri. Kemarin katanya Ibu mau bincang-bincang dengan saya nih. Memangnya Ibu sekarang sudah punya waktu? Alhamdulillah saya ada waktu Pak Apri. Terima kasih Pak Apri udah meluangkan waktu untuk saya. Iya. Jadi kebetulan hari ini saya juga banyak waktu kosong Bu. Jadi kita bisa bincang-bincang. Ya, jadi nanti kalau Ibu ada permasalahan boleh disampaikan dengan kami Bu. Iya Pak Apri, benar Pak Apri. Saya punya permasalahan. Saya di kelas saya tuh anak-anak kecenderungannya untuk kurang antusias mengikuti pelajaran saya, yaitu pelajaran fisika Pak. Oh. Saya mengajar di SMA kelas 11 Pak. Oh itu Kira-kira ya. Pak, apa yang bisa saya lakukan Pak? Jadi di kelas Ibu itu permasalahannya tadi anak-anak kurang antusias dalam belajar gitu Bu ya. Benar, Pak. Oh, gitu. Kalau sekarang Ibu mungkin boleh kami tahu sudah menerapkan pembelajaran yang bagaimana kira-kira?
Nah, itulah Pak Epri ya. Yang selama Jadi ini? selama ini saya melakukan pembelajaran itu dengan model ceramah, Pak. Ceramah gitu Iya, ya. kemudian kami menggunakan LKS itu saja Pak Epri. Itu Bu ya. Jadi kalau sekarang Bu ya, posisi Ibu sekarang katakanlah keberhasilan Ibu mengajar itu rentangnya 1 sampai 10. Ibu sekarang posisinya di mana kalau sekarang? Menurut saya Pak Epri, Iya. kalau misalnya tentang 1 sampai 10, mungkin saya ada di posisi 5, Pak. Posisi 5, oh iya, Iya. berarti masih di bawah betul Bu ya. Iya, Pak. Nah, sekarang Bu, Ibu sudah punya rencana kira-kira apa nih yang mau dilakukan terhadap siswa-siswi Ibu? Nah, saya pernah Pak Epri di waktu dulu di Ya. kelas 10 tahun ajaran yang lalu, saya menerapkan pembelajaran dengan media pembelajaran Pak Epri. Media Alhamdulillah, pembelajaran ya. pada saat itu saya menggunakan PPT Pak. Oh itu ya. Boleh sambil minum Bu? Minum Boleh Bu? Pak, terima kasih. Saya sudah, Jadi Ibu pakai PPT Bu ya. ya, Selain PPT mungkin Ibu punya opsi lain Bu, untuk melakukan pembelajaran ke depan? baru beberapa bulan kemarin saya terapkan Pak materi itu dengan cara praktek Pak. Praktek. Iya. Mungkin masih ada lagi yang pembelajaran yang lain, pendekatan lain yang bisa Ada Ibu. Pak, Apa kira-kira dengan Bu? melihat YouTube Pak. Oh itu ya. Iya. Berarti memanfaatkan kemajuan teknologi berupa YouTube itu ya. Iya, Pak. Ya. Itu bagus ya Bu ya. Kalau nanti Ibu menerapkan ini ya, pakai tadi apa tadi yang pertama tadi menggunakan media teknologi berupa nonton YouTube Bu ya. Ibu harapannya kalau kita gambarkan loh, katakanlah keberhasilannya nanti sekitar 1 sampai 10. Ibu pengennya di mana nanti Bu? Dengan media yang saya gunakan, baik itu melalui melihat di YouTube, kemudian Iya. pembelajarannya melalui praktek, Iya. ataupun mungkin kami bisa melakukan hal yang lain, itu sangat menarik siswa untuk antusias belajar fisika saya kira Pak. Dan mungkin rentang skalanya mungkin bisa sampai 10 Pak. Hebat itu Bu, hebat itu. Semangat Bu ya. Terima kasih, Pak. Jadi rencana ini kapan nih yang akan Ibu lakukan? Oke Pak, insya Allah kalau misalnya ini saya akan membuat perencanaan dulu Pak, pelaksanaan itu pembelajaran di kelas. Jadi Iya. kurang lebih mungkin saya minta waktu mungkin 2 hari untuk menyelesaikannya. Nah mungkin minggu depan saya bisa menerapkan itu di kelas saya Pak. Iya. Jadi Ibu sudah berusaha memberikan solusi gitu Bu ya. Mungkin ada yang akan Ibu libatkan di dalam kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Kira-kira Benar, Pak. itu ada Bu ya. Siapa nih kira-kira Bu? Benar Pak, untuk rencana saya ingin melibatkan rekan sejawat saya untuk melakukan observasi terhadap saya di kelas. Mudah-mudahan dengan cara itu saya bisa melakukan hal yang bisa lebih baik lagi Pak. Iya. Jadi saya lihat nih Ibu mau merubah apa ya pembelajaran yang lebih baik ini ya terhadap anak didik Ibu. Kira-kira ini apa nih yang mendasari Ibu bisa berkomitmen seperti ini loh? Yang mendasari saya Pak untuk berkomitmen seperti ini karena saya memperhatikan hasil belajar siswa itu menurun, sehingga saya ingin meningkatkan prestasi mereka lewat hasil belajar mereka supaya bisa lebih baik lagi dari tahun lalu. Oh gitu Bu ya. Jadi memang artinya tuntutan dari hati loh Bu ya. Iya benar Pak. Itu yang sangat saya support Bu, hebat itu. Artinya Ibu sudah betul-betul mendalami profesi seorang guru Bu ya. Rencana minggu sekitar 1 minggu ke depan Bu ya tadi ya. Iya Pak, 1 minggu ke depan. Oke, nanti saya tunggu Bu kabarnya. Namun sebelumnya Bu, sebelum kita akhir pembicaraan ini, bagaimana nih sekarang perasaan Ibu? Alhamdulillah Pak, dengan perbincangan kita, alhamdulillah Iya. saya bisa menemukan ide-ide baru dalam menyikapi solusi permasalahan saya. Terima kasih Pak Epri sudah meluangkan waktu untuk bantu saya, mengikut saya supaya Iya. saya bisa lebih mandiri menemukan dan menemukan solusi terbaik untuk permasalahan saya di kelas. Iya, jadi dari awal tadi Ibu ada masalah tadi Bu ya di kelas, kemudian Ibu sudah berusaha nanti ke depan akan melaksanakan katakanlah sejenis pembaharuan dalam pembelajaran. Kemudian sekarang Ibu sudah merasa senang, artinya Bu pembicaraan kita mungkin kita sudahi dulu Bu ya. Baik Pak. Nah, saya tunggu kabarnya nanti Bu sekitar seminggu ke depan nih bagaimana. Namun jangan lupa Bu, kalau memang Ibu masih ingin berbincang-bincang masalah lain, ya silahkan hubungi kami Bu. Oke Pak, terima kasih atas waktunya, terima Oke, kasih atas kesempatannya. Sama-sama Bu. Oke, terima kasih banyak Pak. Oke, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Epri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf. Wah, cerah sekali kayak ini Pak Epri dan Bu
Sari. Bagaimana nih jadi perasaannya? Alhamdulillah Pak Arison, tadi saya sudah melaksanakan coaching terhadap kucing saya Bu Sari tadi. Oke, coba kita dikasih atas dulu. Biar semangat. Iya. Semangat Terima ya. kasih Pak Rison. Ya, jadi Pak Evi dan Bu Sari sudah melakukan coaching dengan baik, terlihat dari alur kita yang sudah dilakukan dari percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktik coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan, khususnya pada Pak Epri nih. Iya, silakan. Nah, menurut Pak Epri, indikator keberhasilan dari diskusi tadi apa Pak Epri? Iya, jadi sebelum indikator Pak, tadi kan di awal saya sudah mengatakan saya ingin berfokus pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, saya rasa tadi hampir terpenuhi apa yang saya jadikan standar tadi. Kemudian ada indikatornya, alhamdulillah kucing saya tadi bisa mengeluarkan ide-idenya. Kemudian saya berusaha untuk memberdayakan apa yang ada di dirinya lewat pertanyaan-pertanyaan yang alhamdulillah saya rasa sudah banyak ya keluar pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari Pak. Baik sekali Pak Epri. Kira-kira kalau sebelum melakukan teknik coaching, angka berapa nih Pak Epri? 1 sampai 10? Iya, jadi kalau minggu kemarin Pak, kami mengadakan coaching itu 110 itu mungkin saya hanya berapa ya, 5 atau 6. 5 atau 6. Iya. Namun setelah tadi melakukan teknik coaching, Iya, saya rasa Pak, tadi kalau menurut saya loh Pak, antara 7, 8 mungkin sampai 9 sudah bisa Pak. ya, kita konsideran baik. Iya. Ya, sudah baik sekali Pak Epri. Lalu bagaimana dengan Bu Sari? Apa perasaannya? Terima kasih Pak Rison. Jadi perasaan saya selama saya di-coaching oleh Pak Epri, alhamdulillah saya merasa lega Pak. Kayak gitu Pak. Jadi permasalahan yang sudah saya lakukan bertahun-tahun, merasa terbebani, dengan coach dari Pak Epri saya menemukan ide-ide baru Pak. Solusi untuk permasalahan saya, sehingga saya bisa lebih tetap semangat dan semangat untuk bekerja dan beraktivitas, dan ingin anak-anak saya lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Wah, alhamdulillah sekali. Iya. Jadi sepertinya memang masalah dari Bu Sari sudah bisa dipecahkan begitu ya. Iya, Pak. Sudah bisa dipecahkan sendiri oleh Bu Sari. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Rison, Bu Sari ya. Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rison. Sama-sama Bu.